Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jika aman, maka kita bisa sekolah dengan tenang, bisa bekerja dengan nyaman, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dan bisa menjual hasil bumi kita dengan siapa saja. Lalu, bagaimana jika tidak aman? Tentu saja kita akan dihantui oleh ketakutan, kemana-mana tidak berani, setiap hari ketakutan, was-was dan khawatir. Itulah kondisi yang pernah terjadi di desa Besilam, Bukit Lambasa. Namun syukur alhamdulillah sekarang sudah berubah. Kalau dulu konflik dan gangguan keamanan kerap terjadi, kini desa Besilam Bukit Lambasa sudah kembali aman dan kondusif. Karena itu masyarakat sudah bangkit dan siap untuk menatap masa depan yang lebih baik. Paling tidak yang lebih baik dari sebelumnya. Besilam Bukit Lambasa adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Penduduknya berjumlah kurang lebih 3.200 jiwa atau 1.047 kakak. Sedangkan luasnya kurang lebih 6.253 hektar dan terdiri dari 14 dusun. Mayoritas penduduknya dari suku Jawa. Tapi selain itu ada juga Karo, Melayu, Batak, Nias, dan Bali, di mana 70% beragama Islam. Dan perekonomian masyarakat di sana mayoritasnya bertumpu kepada sektor perkebunan, baik sektor perkebunan kelapa sawit maupun karet. Dan yang menarik, kini desa ini dipimpin oleh seorang wanita, Susilawati Boru Semiring namanya. Mulanya dia hanya seorang bidan, tapi kini dia telah menjelma menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala desa yang siap untuk memajukan desanya dan memakmurkan masyarakatnya. Harapannya, desa ini bisa lebih diperhatikan di masa-masa yang akan datang, yaitu karena masih banyak yang harus dibenahi, termasuk menyangkut sarana dan prasarana jalan. Lihatlah jalan-jalan yang ada di sana. Hanya sekian persen saja yang sudah pengerasan, apalagi di aspal dan di hotmix. Desa Besilam Bukit Lambasa menuju perubahan yang nyata. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati Boru Semiring, Kepala Desa Besilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Adapun selama ini menjadi kepala desa adalah pengalaman pertama saya yang sebenarnya jauh dari cita-cita sih, sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Karena awalnya saya adalah seorang bidan. Alhamdulillah tahun 2002 saya menyelesaikan profesi saya di Universitas Senior. Tetapi Allah berkata lain tentang takdir saya. Akhirnya pada tahun 2002 bulan 8 saya dipilih menjadi kepala desa Besilam Bukit Lambasa, dan saya sangat bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Kemudian cerita tentang profil desa, saya sedikit menjelaskan tentang desa Besilam Bukit Lambasa, di mana luas desa Besilam Bukit Lambasa yaitu 6.253 hektar, terdiri dari perkebunan,
lebih kurang 4.000 hektar. Kemudian jumlah penduduk ada 3.200 jiwa. Kemudian jumlah kakak ada 1.047 kakak. Kemudian mayoritas suku yaitu suku Jawa, suku Karo, suku Batak, Mandailing, dan suku Bali. Kemudian kalau tentang agama di Desa Besilam Bukit Lembasah, Islam mayoritas 70%, kemudian Kristen 25%, Hindu 5%. Kemudian mata pencarian yang ada di Desa Besilam Bukit Lembasah, khususnya untuk penduduk Desa Besilam Bukit Lembasah, yaitu sebagian ada yang petani, ada yang buruh, ada yang karyawan kebun. Kemudian potensi desa kami yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Kemudian selama saya menjadi kepala desa, besar harapan saya untuk bagaimana bisa memajukan desa saya menjadi lebih baik lagi, mengingat desa kami desa paling ujung. Harapan saya bisa dengan jabatan saya menjadi kepala desa, saya bisa membuat perubahan untuk yang lebih baik lagi, terutama dalam kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 15 Desember kami telah mengusahakan ambulan untuk desa kami. Besar harapan kami dengan adanya ambulan di desa kami bisa membawa kebaikan untuk masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu pastinya untuk berobat ke kabupaten, ke luar dari desa ini untuk mendapatkan perawatan yang cepat. Dengan adanya ambulan pasti sangat membantu, terutama dalam hal biaya, dalam hal memudahkan kesehatan lah, untuk mereka mendapat kesehatan yang paling lebih baik lagi. Yang menarik, ada UMKM yang dikembangkan masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasah, yaitu seperti kerajinan piring lidi dan bubuk daun kelor. Seperti yang disampaikan oleh Rapita Dewi atau yang akrab dipanggil Lesti Kejora, karena gaya dan nada bicaranya mirip artis Lesti Kejora. Jadi bubuk daun kelor itu adalah serbuk halus dari daun kelor atau Moringa oleifera yang dikeringkan dan kaya dengan nutrisi seperti vitamin, mineral, protein juga, dan antioksidan. Bubuk daun kelor ini sering juga disebut sebagai superfood karena berfungsi sebagai suplemen alami untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan, dan bisa dicampurkan ke dalam minuman atau makanan seperti sup, teh, smoothie, dan lain-lain karena mudah dikonsumsi dan memiliki manfaat kesehatan yang beragam. Salah satu UMKM yang berasal dari Desa Besilam Bukit Lembasah, Kecamatan Mampu, Kabupaten Langkat ialah kerajinan dari piring lidi yang berbahan baku utama lidi kelapa sawit. Karena desa kami dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit yang cukup luas yang memiliki limbah lidi yang cukup banyak. Sehingga masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasah, Kecamatan Mampu memiliki inisiatif atau ide kreatif membuat kerajinan piring lidi yang berbahan baku utama lidi kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasah, Kecamatan Mampu, Kabupaten Langkat. Nah, ini dia contoh dari produk kami. Ini ada beberapa size, dari ukuran kecil bisa untuk kue, ukuran sedang bisa untuk ayam penyet yang memiliki restoran, bisa bekerja sama di desa kami. Terus ada yang ukuran besar bisa untuk parsel buah.
Selain kerajinan piring lidi, kami juga memiliki kerajinan lain yang berbahan baku utama daun kelor. Jadi daun kelor ini banyak manfaatnya, Om. Kami biasanya membuat teh daun kelor yang berbahan baku dari daun kelor. Manfaatnya bisa menurunkan kolesterol, kadar gula yang tinggi, asam urat, dan juga stunting. Jadi ini diolah dijadikan apa nih? Biasa kami olah dijadikan bubuk dengan cara menjemur teh daun kelor sampai kering, lalu nanti kami packing pakai saringan saringan yang bisa untuk teh itu. Nah, nanti kami packing lagi pakai logo desa kami, logo atau dari desa kami. Sarana jalan adalah salah satu masalah yang utama bagi masyarakat desa Besilam, Bukit Lambasa. Sebab hanya berapa persen saja jalan yang ada di desa itu yang sudah diaspal. Karena itu mereka butuh ambulan, supaya jika ada yang sakit bisa segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu pembelian mobil ambulan sudah lama dirancang melalui musyawarah desa Besilam Bukit Lambasa. Dan alhamdulillah sekarang harapan dan cita-cita itu sudah terwujud. Sekarang masyarakat desa Besilam Bukit Lambasa sudah memiliki 1 unit mobil ambulan. Mobil itu dibeli dengan menggunakan dana desa. Nah, agar mendapat kemudahan dan dilindungi dari hal-hal yang tidak diingini, Kepala Desa Besilam Bukit Lambasa pun menggelar acara tepung tawar dengan mengundang warga. Acara itu dipimpin oleh Ustadz Madi, tokoh agama setempat. Terakhir, ada yang masih mengganjal ini di hati masyarakat dan pemerintah desa Besilam Bukit Lambasa, yaitu yang terkait dengan status Kampung Bali. Mereka mengklaim bahwa Kampung Bali masuk ke dalam wilayah desa mereka, bukan masuk ke dalam wilayah desa Payatusam. Lihat peta, lihat GPS, jelas Kampung Bali masuk ke dalam wilayah desa Besilam Bukit Lambasa. Ini petanya, ujar Ruliadi Pranoto, Kasih Kesra pemerintah desa Besilam Bukit Lambasa, sembari menunjukkan peta-peta tersebut. Mereka berharap agar ada ketegasan dari pemerintah Kecamatan Wampu dan pemerintah Kabupaten Langkat, supaya jelas kemana dan di mana sebenarnya posisi Kampung Bali itu, masuk ke dalam wilayah desa Besilam Bukit Lambasa atau masuk ke dalam wilayah desa Payatusam. Harus ada dasar hukum yang jelas dan kuat. Kalau memang masuk ke dalam wilayah desa Besilam, maka mereka bisa mengucurkan dana-dana pembangunan untuk Kampung Bali dari dana desa Besilam Bukit Lambasa. Setelah tahun 2023, jadi ada tim dari kabupaten, memang waktu itu semua desa memang dituntut membuat penetapan dan penegasan batas desa, Pak. Desa masing-masing. Maka ya. inilah peta terbaru, dan Dusun 12 Kampung Bali memang tetap wilayah desa Besilam. Mana dia nih? Sekitar mana nih? Di sini dia. Sini lah nih. Ya. Dusun 12 Kampung Bali. Oh iya, Kita karena dia dengan desa Priasan, ya. Kecamatan Selesai. Ya, Begitu betul. dia. Jadi di sekitar 2015 lah, bahkan kita pemekaran dari 12 dusun tadi menjadi 14 dusun. Jadi dia yang dimekarkan itu Dusun 7 Bukit Dinding ditambah menjadi Dusun 13 Purwosari, Dusun 8 Sumberrejo ditambah ada lagi Dusun 14 Paya 1, gitu dia. Di sini dia, Pak. Ini Dusun Sumberrejo, ini Dusun Paya 1, gitu dia. Jadi ini dusun. Sementara Payatusam ada di sini ya. Pak itu sama di sini, Pak. Di sini dan ini bergas ya. Iya. Oke.
Berarti Jadi- Besilam Lembasa termasuk perbatasan nama ini ya? Kuala Musang, benar. Kuala Musang, Raya ya. PT Amal Tani, ini Banjaran Raya Desa ya. Banjaran Raya nih Pak, HGU PTP 4 kan. Gitu. Lebih Jadi detail ya. di sebelah utara kita ada Desa Kebun Balok. Ya. Jadi di sebelah timur ada Bukit Melintang yang tadi Pak kan, Bukit Melintang. Jadi kita sama Stokit kita nggak berbatas Pak. Kita sama Bukit Melintang aja sama Gergas. Oh ya. Gitu. Ini peta tahun terbaru. Terbaru Pak. Ini dibuat tahun 2023. Oke. Ah. Mantap. Jadi gini lah Bang. Hmm. Desa kami ini kan kalau kami bilang agak cukup luas Pak ya. Jadi terdiri dari 14 dusun, dari dusun 1 sampai dengan dusun 14. Mungkin di bawah tahun 2015 dulu memang masih 12 dusun, dan dusun terakhir itu adalah dusun 12 Kampung Bali. Tolong Bu Uci. Oh, ini petanya nih ya. Ini peta ini. Inilah Bang petanya. Ini Hmm. peta. Jadi kita sebelah timur, desa kita itu berbatas dengan sebelah timur ya. Bukit Lintang, Desa Gergas, kemudian di sini ada Desa Perhiasan dia, Oh. Kecamatan Selesai di sebelah Ya. timurnya. Jadi Jadi inilah kita nih ya. inilah kita ini. Inilah kita. Jadi Ya. ini kurang tahu saya ini peta terbitan tahun berapa. Memang semenjak dulu ini dusun 12 Kampung Bali itu memang wilayah administrasi Desa Besilam Bukit Lembasa. Ya. Kita langsung berbatasan dengan Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai. Oh. Kemudian di sebelah selatannya ada perusahaan itu HGU PT Amal Tani Tanjung Putri. Oh. Gitu. Jadi kalau di sebelah barat kita udah jelas ada batas alam di sana, sungai. Kita berbatas sama HGU PTP 4 Itu Bemba. PSL. Ya. Ya, gitu. Kemudian inilah dia Kampung Bali tadi. Inilah Kampung Bali, Pak. Ini Kampung Bali. Iya kan pura ya kan Iya, pura. benar. Ini Kampung Bali. Jadi kan ada penjelasannya di sini. Ada pura. Ya. Kalau sekarang ada 2 pura besar di sana, Pak. Kemudian ini bukan mau menyinggung desa lain. Ada desa Payatusam. Di mana nih? Kalau Desa Payatusam sebenarnya kita tidak ada Berbatasan ya? kita tidak ada berbatas langsung dengan Desa Payatusam. Berarti desa Payatusam di sini lah. Iya, ya. di sinilah ini Ah, ada di sini dia. lah ya. Setelah Desa Perhiasan. Di sini Desa Baru Payatusam. Payatusam ya. Oh. Betul, Pak. Ini peta terbaru ya. Ini yang Oh, ini peta yang lama. Dan ini adalah peta setelah kita lakukan dengan tim kabupaten penetapan dan penegasan batas desa tahun 2023. Ya. Tetap juga bahwasannya Oh, ini dia, ini jelas nih. ah, Di sini punya kita, ini kita nih ya, ya. yang biru ini Pak, yang hijau. Nah, Yang ini hijau Gergas punya berarti ini perhiasan Iya. dan Payatusam ada di sini ya. Iya, Setelah iya. Gergas ya. kita. Iya. Nggak mungkin juga ini dia bagian dari Iya. Payatusam. Ini lagi nih. Jadi perlulah dicarikan jalan keluarnya sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa segera ditetapkan mana batas-batas desa yang sebenarnya. Demikianlah profil dan potensi desa Besilam Bukit Lembasa.
Semoga ke depan Desa Besilam Bukit Lambasa bisa semakin berkembang dan maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.